Namanya keluhan masyarakat mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS PBI. Saudara, warga miskin di berbagai daerah mendadak kehilangan akses layanan kesehatan akibat BPJS mereka dinonaktifkan oleh pemerintah. Pemirsa, polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI menjadi perhatian luas dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, terutama dari kalangan warga kurang mampu yang selama ini bergantung pada program tersebut untuk memperoleh layanan kesehatan. Sebagaimana diketahui, PBI atau penerima bantuan iuran adalah skema di mana iuran BPJS Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang masuk kategori kurang mampu. Program ini menjadi jaring pengaman penting, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan kontrol dan pengobatan rutin. Ketika status kepesertaan mereka tiba-tiba nonaktif, tentu muncul kekhawatiran besar. Sejumlah laporan di berbagai daerah menyebutkan adanya warga yang terhambat saat hendak berobat karena status BPJS PBI mereka tidak lagi aktif. Ada pasien yang sedang menjalani pengobatan rutin, ada pula yang baru mengetahui statusnya nonaktif saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Situasi ini menimbulkan kebingungan, bahkan kepanikan, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya pengobatan secara mandiri. Menanggapi kegaduhan yang muncul, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan penjelasan. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden cara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu di antaranya adalah bantuan untuk penerima bantuan iuran atau PBI. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta setiap tahunnya, di mana ini dibagi ke seluruh daerah. Datanya itu adalah dari DTSen yang kemudian dimutakhirkan beserta beberapa daerah yang ada. Bupati wali kota mengusulkan setiap bulan ya untuk warganya yang mendapatkan PBI. Setelah kita cocokkan, kita lakukan verifikasi, validasi, baru kita tetapkan kemudian alokasinya untuk setiap alokasi. Setelah Menteri Sosial memberikan penjelasan, Kementerian Keuangan juga turut memberikan penjelasan terkait aspek anggaran dan tata kelola. Disampaikan bahwa dengan jumlah peserta yang sangat besar, pengelolaan program PBI membutuhkan akurasi data yang tinggi agar alokasi anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan akuntabel. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan mengurangi hak masyarakat, melainkan memperbaiki sistem pendataan. Namun di lapangan, sejumlah warga mengaku baru mengetahui status kepesertaan mereka nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan rutin atau memiliki penyakit kronis yang memerlukan kontrol berkala. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa penonaktifan bersifat administratif dan dapat direaktivasi apabila peserta memang masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial diminta aktif melakukan verifikasi dan validasi ulang data warga. Masyarakat yang merasa masih berhak namun dinonaktifkan diimbau untuk melapor agar dapat diproses kembali. Pemerintah juga menegaskan bahwa mekanisme reaktivasi telah disiapkan untuk mencegah terjadinya gangguan berkepanjangan terhadap akses layanan kesehatan. Koordinasi antara kementerian, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah disebut terus dilakukan guna memastikan proses berjalan sesuai prosedur.
Kebijakan ini memunculkan diskusi publik mengenai keseimbangan antara pembaruan sistem dan perlindungan akses layanan dasar. Di satu sisi, validitas data menjadi fondasi penting dalam penyaluran bantuan sosial. Di sisi lain, transisi kebijakan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Di tengah dinamika ini, yang paling utama adalah memastikan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu pilar penting dalam perlindungan sosial. Setiap kebijakan penyesuaian tentu perlu disertai mitigasi dampak agar tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka yang sangat bergantung pada program tersebut. Perdebatan dan diskusi mengenai kebijakan ini masih terus berlangsung. Ada yang menilai langkah ini penting demi ketepatan sasaran. Ada pula yang menyoroti dampak sosialnya di lapangan. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan terlihat dari seberapa cepat dan tepat pemerintah menangani warga yang terdampak serta memperbaiki akurasi data secara menyeluruh. Menurut kalian, apakah penonaktifan ini murni persoalan pembaruan data yang memang diperlukan? Atau ada hal lain yang perlu dibenahi dalam sistem jaminan sosial kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa!